kita berjumpa lagi, walaupun dengan tempat atau ruang yang terpisah, tapi 2-3 orang kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita dalam Pasca Kebangkitan Yesus tanggal 12 April tahun 2020. Kita akan yang satu pujian, Yesus kami puja. Kehidupanku, pasca kebangkitan yang Yesus kerjakan, Dia memulihkan kehidupan kita. Kita hiasi menjadi pengantin-pengantin Kristus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau telah menang dan menyatakan kemenangan, sehingga ada sukacita bagi tiap kami, orang yang percaya dalam nama Yesus. Hari ini pasca kebangkitan-Mu, satu tanda yang besar yang memberikan sukacita bagi tiap-tiap kami. Seperti kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Dan kami beralaskan semuanya demi kemuliaan nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ibu bapak yang ada di rumah maupun kami di sini, mari kita mau bersukacita, bersorak-sorak, sebab Dia sudah mati bagiku, bagi tiap kita, dan Dia sudah menang. Kita dalam kebangkitan Yesus, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Berikutnya kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat
kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mencekam, keadaan yang membuat rasa tidak nyaman, keadaan takut, kebimbangan, dan banyak hal yang bisa membuat hidup ini juga menjadi tidak berdaya. Hidup ini menjadi lemah. Akan tetapi di Paskah tanggal 12 April tahun 2020 ini, satu berita pesan Paskah, berita Paskah, berita kebangkitan Yesus adalah satu berita yang tidak pernah selesai dalam zaman dan keadaan. Tetapi ini tetap menjadi satu berita yang mempunyai satu daya kuat, mempunyai satu dimensi yang begitu besar, sehingga di mana saja orang berada, ketika sampai pada hari Paskah kebangkitan Yesus, maka ada suatu dinamo yang berputar dalam hidup ini, ada satu kekuatan potensi yang begitu besar, ada satu kuasa Allah yang membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan rasa dibangkitkan semangatnya, dia akan rasa dibangunkan kembali. Jadi ketika kita dalam keadaan tenang di rumah masing-masing, maka Paskah ini datang kepada tiap kita untuk memberikan satu semangat, memberikan sukacita, supaya di dalam rasa tidak nyamanan hidup ini, merasa cengkeramnya, ketakutannya hidup ini, Yesus Kristus dalam pekerjaan kebangkitannya, ia mau memberikan pengharapan. Saya percaya bahwa lewat ibadah yang dilakukan secara online, dan Ibu Bapak Saudara ikutin saluran ini, maka ini menunjukkan bahwa dari rumah di mana Ibu Bapak berada, disitulah kita sedang dibangun satu iman yang mandiri, iman yang benar-benar hanya bergantung kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Karena ia berkata di kayu salib, sudah selesai. Itu pertanda bahwa apa yang Yesus lakukan selama 33 tahun setengah di bumi ini, dia sudah mengerjakan kehendak Bapa, supaya orang yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan kembali punya pengharapan, dan biarlah kasih Kristus kembali mengalir dan memberikan satu dorongan lagi, sehingga kita terus memegang janji-janji Tuhan. Jadi inilah salah satu bagian dari Paskah kebangkitan Yesus. Dia mau melawat setiap kita untuk kita melihat bagaimana kebangkitan Yesus itu menggerakkan iman percaya kita. Nah, bacaan kita ada menunjukkan bahwa seorang perempuan atau perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Keadaan pada masa itu juga, orang-orang murid-murid Yesus takut terhadap ancaman orang-orang Yahudi, termasuk para perempuan. Sehingga lebih banyak semua itu berada di rumah. Tidak bedanya dengan hal sekarang ini. Hampir semua dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Kecaman begitu kuat, rasa takut begitu kuat. Kenapa ini perempuan datang di waktu gelap? Dikatakan dalam bacaan ayat pertama,
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi tidak secara terang-terangan perempuan ini datang ke kubur Yesus. Tetapi ia berusaha supaya tidak ada orang yang mengetahui. Keadaan masih gelap. Hari pertama dalam minggu itu, kebangkitan Yesus memulai suatu ciptaan hari yang baru. Dikatakan hari yang pertama. Sebab itu Sabtu masuk kepada Paskah. Tapi minggu merupakan hari pertama. Maka itu dimulai dengan mujizat, dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu ketika masih gelap, perempuan ini datang ke kubur Yesus. Saya mau coba memahami peristiwa itu, yaitu dia mungkin takut dengan sekitar saat itu, takut dengan keadaan waktu itu. Dan hal yang luar biasa yang perlu kita kembali introspeksi diri ini, kenapa perempuan ini mau datang di waktu keadaan masih gelap? Kenapa tidak di pagi hari yang terang? Ya, ada sesuatu yang dialami oleh perempuan ini, namanya Maria Magdalena. Ada yang dia rasakan dalam hidup dia tentang anugerah Tuhan. Ini yang kita mau kembali melihat dalam hidup kita ke belakang. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita merasakan kasih Tuhan, sebelum kita merasakan pertolongan Tuhan, sebelum kita mengalami anugerah Tuhan, kiranya kita kembali ingat bahwa Yesus Kristus yang sudah mengubah hidup kita seperti yang kita ada saat ini. Perempuan Maria Magdalena dilukiskan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Dia adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus. Dan dia dilepaskan dari 7 kekuatan roh jahat yang mengikat hidup dia. Sebab itu, karena dia merasakan anugerah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, makanya ia tidak melupakan kebangkitan Yesus. Mau mengingatkan saya dan saudara, mari coba kita mundur ke belakang dulu. Mari kita renungkan sejenak bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Saya pinjam perkataan Raja Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. Daud ini dia berkata, aku tadinya hanya seorang gembala. Ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud kembali renungkan dulu. Kalau dia ada seperti sekarang ini, diberkati, ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Pendek kata, semua kasih karunia yang kita rasakan, seperti yang Raja Daud alami, seperti yang perempuan Maria Magdalena juga alami. Sehingga dia bisa berkata, siapakah aku ini? Paskah mau mengingatkan kita, untuk kita ingat, kita yang tadinya orang yang harus dihukum karena dosa dan kesalahan. Tapi korban Yesus di atas kayu salib, dia mengangkat derajat hidup kita. Sehingga saya katakan pada Jumat Agung kemarin, Yesus menebus kita, Yesus mengampuni kita, Yesus membenarkan kita, Yesus menguduskan tiap kita. Sehingga kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal itu sudah ditebus oleh dia. Pantas kalau dalam 2 Samuel 7:18 katakan, siapakah aku ini? Oh, Maria Magdalena punya pengalaman secara pribadi. Walaupun keadaan yang gelap pada waktu itu, tapi itu tidak membuat dia lalu berhenti. Tapi dia terus mencari tahu kemana Yesus. Dia lihat pintu kubur telah terbuka. Ada sesuatu yang membuat dia kaget. Ini sesuatu yang membuat dia benar-benar tidak masuk di akal. Tapi itu yang sudah terjadi. Mari kita mau melihat ke depan bahwa Tuhan sedang buka pintu buat tiap kita. Seperti kubur yang terbuka itu. Tuhan sudah buka pintu. Sebab kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang yang bisa menutup pintu ini. Ada kesempatan besar
di depan kita sebagai orang yang percaya. Saya mengatakan jemaat Tuhan, hanya sementara waktu kita terpisah oleh ruang dan tempat. Tapi hari ini, pada pasca kebangkitan Yesus, Dia sudah buka itu pintu. Supaya kita melihat ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sampai itu kita yang lemah, sekarang jadilah kuat. Yang takut, yang khawatir, ayo berharaplah. Karena Tuhan sanggup menyelesaikan. Seperti kematian, Dia sudah menang atas maut. Lalu berita ini diteruskan oleh Maria Magdalena kepada rasul-rasul, murid-murid. Ayat 5 saya langsung bacakan bagaimana Petrus dan Yohanes mereka berlari-lari dari bacaan Yohanes pasal 5 pasal 20 ayat 5, Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai ayat 7. Ada pelajaran rohani yang saya ingin buka. Roh Kudus tolong kita untuk memahami rahasia ini. Ya, Yohanes 20 ayat 5 mulai. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Mari kita pelajari baik-baik. Ini bicara tentang Yohanes. Dua murid yang berlari-lari. Yohanes ternyata larinya lebih cepat daripada Petrus. Petrus orangnya kalau soal cakap paling cepat. Ya. Petrus banyak bicara pengharapan. Yohanes banyak bicara tentang kasih. Begitu. Jadi Petrus ini dia kalau buat bicara cepat dia menangkap, cepat merespon. Tapi kalau buat lari dia kalah. Yohanes ini punya kasih. Sehingga dalam perlombaan lari berdua ini, Yohanes sampai duluan di kuburan. Tapi Yohanes hanya lihat dari luar. Yohanes hanya menjenguk. Yohanes tidak masuk. Kata ayat 5. Dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6 sekarang. Bagaimana kita lihat Petrus? Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Petrus masuk. Coba kita pelajari dua tipe murid Yesus. Ya. Barangkali kalau saya katakan Yohanes mungkin ada rasa hormatnya kepada kubur Yesus atau segannya tentang kubur Yesus. Tapi kalau Petrus dia mau lebih lagi sehingga dia masuk ke dalam. Puji Tuhan, tahun lalu saya sempat masuk di kubur Yesus yang ada di Israel sana. Saya pernah masuk dan saya melihat seperti apa keadaan kubur Yesus 2000 tahun yang lalu itu. Dan keadaan ini benar-benar membuat saya mengingat firman Tuhan ini. Bagaimana Petrus yang masuk di dalam. Dan apa yang Petrus lihat? Kain kapan terletak di tanah. Tolong ibu bapak, saudara yang ada di rumah, catat dulu ayat ini, ayat 6 ini. Kain kapan terletak di tanah. Lalu pindah pada ayat 7 sekarang. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, terpisah. Tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Inilah yang tadi saya katakan, ada pembelajaran rohani di sini. Kain kapan itu fungsinya menutup bagian tubuh. Tapi ada kain penutup muka, kepala Yesus. Itu terpisah. Dalam ayat 7 katakan, kain kapan itu tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan. Saya mau coba gambarkan, mari kita coba punya satu imajinasi untuk membayangkan melihat tubuh Yesus. Di mana di tubuhnya itu ada kain kapan. Lalu bagian kepalanya itu ada penutup kepala. Katakan kain peluh yang biasa dipakai. Ini punya arti rohani yang perlu kita perhatikan. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 44 untuk membuka tabir ini. Yohanes 11 ayat 44.
Yohanes 11 ayat 44. Saya baca, orang yang telah mati. Ya, Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa maknanya? Hubungannya dengan Yohanes 20 ayat 7, di mana kain peluh dan kain kapan terpisah. Sedangkan waktu Lazarus dibangkitkan di Betani dalam Yohanes pasal 11 dari ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Yesus bangkitkan Lazarus, tapi keadaannya kain kapan masih menutup badannya. Kain peluh juga menutup mukanya. Lalu apa kata Yesus? Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya, haleluya. Waktu Yesus bangkit dari kuburan, saya mau kembali pada Yohanes 20, khususnya ayat 5, 6, dan 7 untuk kita ingat kembali. Waktu Yesus bangkit dari kuburan, kain kapan tidak mengikat tubuhnya lagi. Halo, amin. Dan kain peluh juga tidak lagi menutup mukanya, tapi dikatakan sudah tergulung, atau dalam bahasa Indonesia yang baik, sudah rapi dilipat. Ibarat kita nyetrika baju, ya, sudah kita nyetrika, kita lipat dengan rapi. Seperti itu. Ini menandakan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelesaikan persoalan hidup dan kematian yang ditakuti oleh setiap orang. So, kain kapan itu sudah terpisah. Dan secara bukti kekuatan hukum bahwa benar Yesus bangkit, buktinya adalah ada kain kapan di kuburnya. Buktinya adalah ada kain peluh di kuburannya. Sehingga ini sejarah yang memberikan satu kesaksian supaya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita pegang teguh. Yesus benar-benar hidup. Dia benar-benar bangkit dengan dua tanda, kain kapan dan kain penutup kepala itu, kain peluh itu saksi yang dahsyat. Dan yang kita lihat di sini bahwa berarti dengan kain peluh sudah tergulung, kain kapan juga terpisah, berarti dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Dia sudah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya kita beribadah Paskah kebangkitan Yesus pada pagi hari ini dengan melihat Yohanes 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya yakin Roh Kudus akan menolong setiap ibu bapak saudara di rumah, akan membangkitkan semangat kita untuk melihat bahwa kalau Yesus yang sudah bangkit, dia sudah menang, dan sekarang dikatakan bahwa dia ada di sorga, di tahtanya Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti apa yang dia kerjakan dengan dibuktikan dari kubur yang kosong, kain peluh, kain kapan, maka ia sudah mengerjakan perkara yang luar biasa. Sehingga cobalah periksa kembali imanmu, cobalah kembali periksa keyakinanmu, ya, lihat bahwa Tuhan yang sudah mengerjakan semuanya. Sehingga saya kembali pinjam teks kata firman Tuhan. Lihat, inilah aku, kata Yesus, yang awal dan yang akhir. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita terus dalam pujian kita bagi Tuhan. Banyak yang kau perbuat bagi hidup kita semuanya.
dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang terjadi, segala yang kasihmu sempurna yang dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan kasihmu sempurna yang dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Ibu Bapak Saudara yang masih mengikuti saluran siaran ini, saya mau berdoa biar kita yang lama dikuatkan dari rumah masing-masing kita. Itu kita membangun satu iman yang kuat, iman yang batin, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Kita angkat satu pujian lalu kita berdoa. Lebih dari yang telah Kau berikan.
hari yang kau pikirkan, semuanya engkau sediakan dalam hidupmu. Tidak dapat aku Biarlah kami merenungkan Yohanes 20 ayat pertama sampai ayat 10. Kami dibangkitkan kembali semangat ini, iman ini, pengharapan akan kasih kepadamu. Karena Engkau yang sudah mengerjakan semuanya bagi kami. Hari ini kami mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mendapatkan jamahan tangan kuasa-Mu, bahwa Engkau yang sudah bangkit itu, Engkau menyatakan diri atas setiap kami. Lalu kami mulai melangkah dengan pasti. Kami percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelesaikan. Hamba berdoa buat tiap-tiap keluarga, pribadi, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Tuhan menjamah
supaya yang lemah kembali kuat. Tuhan memberikan pengharapan supaya hidup ini tetap tegar, kuat dalam Tuhan. Maka Tuhan mencukupi keperluan. Tuhan mengadakan kesembuhan tubuh ini, mujizat terjadi dalam nama Yesus Kristus yang punya segala kuasa. Sembuhkan di tengah-tengah virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, pemerintahan yang ada dalam usaha kebijakan-kebijakan untuk melepaskan warga negara dari pengaruh COVID-19. Kami berdoa, Tuhan tolong para dokter, medis, perawat, para petugas, dikasih kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Kasih mereka semangat tetap berjuang untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Bahkan kami juga berdoa buat mereka-mereka yang terkena virus. Tuhan tolong, biar mereka punya pengharapan supaya keselamatan jiwa ini benar-benar terjadi. Karena hanya dalam nama Yesus ada jaminan kehidupan yang kekal. Kami berdoa buat Bapak Kapolri dan jajaran kepolisian. Kami juga berdoa buat Panglima ABRI, TNI dan Angkatan serta jajarannya, dan semua pejabat-pejabat di pusat dan daerah, khususnya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet. Semuanya kami berdoa, Tuhan mampukan mereka, dikasih sehat, kasih kuat, kasih hikmat-Mu, anugerah-Mu yang bertambah-tambah. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, supaya gereja menjadi saksi di tengah-tengah situasi ini. Gereja menjadi suara-Mu ya Tuhan, untuk menyatakan bahwa Engkau tetap hidup, bahwa Engkau punya segala kuasa, sehingga semuanya bisa melihat, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, ada banyak hal kami serahkan semua dengan doa syukur. Dari rumah tempat ini kami pakai untuk beribadah. Engkau ada di sini. Kami rasakan aura suasana ini. Kami rasakan suasana ini. Engkau ada memberkati kami. Engkau yang meneguhkan dalam pasca kebangkitan. Engkau juga ada dan membentengi rumah ini, memberkati bahkan seisi keluarga rumah ini melihat kemuliaan-Mu. Dan di tiap-tiap rumah jemaat yang ikuti saluran ini, tangan-Mu Tuhan dinyatakan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah pasca kebangkitan tanggal 12 April tahun 2020. Kami minta berkat-Mu Tuhan, karena Engkau yang berkata, mintalah dalam nama-Mu, maka Engkau Bapa di surga akan mengadakan. Aku percaya Bapa, Engkau menghadapkan wajah-Mu, menyatakan kasih karunia-Mu bagi umat-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga hidup ini penuh dengan tanda kemenangan. Tentu terimalah anugerah sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Bapa di surga oleh Roh Kudus penghibur dan penolong, meneguhkan, menyertai mulai hari ini sampai hari pengangkatan gereja, bahkan Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.